Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Sabahul khair. Kaifa halukum ya salih wa salihah. Selamat pagi semuanya murid-muridah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini Ustazah bertemu lagi dengan ananda yang soleh dan solehah. Nah, ananda yang soleh dan solehah, bagaimana nih semangat belajarnya? Masih semangat kan? Ya, masih semangat ya belajarnya ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, oh iya, semuanya tahu kan kita mau belajar apa? Ya, kita belajar PAI ya. Kita belajar PAI hari ini ya, Pendidikan Agama Islam. Tapi sebelum mulai pelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Kita baca bareng-bareng ya, ananda yang hebat-hebat. Nah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, insya Allah hari ini ya kita semua akan belajar tentang mukjizat para rasul. Nah, ananda yang hebat, tahu gak apa itu mukjizat atau pernah dengar gak mukjizat gitu? Pernah dengar gak kalian semua, ananda sekalian? Nah, jadi mukjizat adalah suatu kemampuan di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Nah, dan mukjizat ini hanya terjadi pada para nabi dan rasul. Nah, dan mukjizat ini datangnya dari mana? Mukjizat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul ya, sebagai bukti kebenaran kenabian mereka ya, sebagai bukti kebenaran nabi dan rasul. Ya, jadi mukjizat itu adalah suatu kemampuan ya di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Ya, yang bisa melakukan itu hanya para nabi dan rasul ya. Dan kemampuan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu ya ananda yang soleh dan solehah ya. Nah, sekarang Ustazah akan menyebutkan ya mukjizat nabi dan rasul. Ya, ada 9 nabi dan rasul yang memiliki mukjizat. Ya, yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nabi Nuh memiliki mukjizat mampu membuat perahu besar di tengah daratan. Ya, perahu yang sangat besar. Ya, dan perahu ini di tengah daratan. Nah, dan perahu ini mampu menampung kaumnya Nabi Nuh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, serta mampu menampung hewan-hewan ya. Dan sebelum terjadi banjir besar ya. Yang kedua adalah mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Ya, Nabi Saleh ini mukjizatnya keluarnya unta yang besar dari batu yang terbelah ya. Jadi dari batu yang terbelah keluar unta yang besar. Ya, semua ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ananda yang soleh dan solehah, kemudian mukjizat yang ketiga adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu tidak terbakar api ya. Jadi Nabi Ibrahim tidak terbakar api ketika Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam kobaran api yang sangat besar. Ya. Dalam kobaran api yang sangat besar itu, ya, Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Ya, bahkan Nabi Ibrahim merasakan dingin. Ya, jadi api itu terasa dingin. Nah, kemudian yang keempat yaitu mukjizat Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus mampu bertahan hidup di dalam perut ikan paus ya. Ikan paus yang sangat besar. Ya, Nabi Yunus dimakan oleh
ikan paus yang sangat besar, ya, akan tetapi Nabi Yunus dapat bertahan hidup di dalam perut ikan paus ini, ya, dalam keadaan sehat. Nah, Ananda sekalian tahu mukjizat yang kelima? Ya, mukjizat yang kelima adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini, ya, memiliki beberapa mukjizat. Ya, di antaranya yang pertama, tongkatnya dapat berubah menjadi ular yang besar. Nah, kemudian yang kedua, tongkatnya ini, ya, dengan tongkatnya Nabi Musa dapat memukul lautan hingga terbelah dua dan terbentanglah jalan yang dapat dilewati oleh Nabi Musa. Nah, dan kemudian yang ketiga, tangannya dapat mengeluarkan cahaya yang bersinar. Ya, ini mukjizat Nabi Musa, ya, ada 3 ya mukjizat Nabi Musa. Taib Ananda yang soleh. Ya, jadi yang keenam yaitu mukjizat Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ini mukjizatnya mampu melunakkan besi, ya, sehingga Nabi Daud dapat membuat baju perang. Ya, dan selain itu juga Nabi Daud dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala suara yang sangat merdu. Yang ketujuh, mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, Nabi Sulaiman ini mampu menguasai angin dan bangsa jin, ya. Selain itu juga Nabi Sulaiman mengerti bahasa hewan. Nah, kemudian yang kedelapan adalah mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Ya, mukjizatnya yaitu yang pertama membuat burung dari tanah lalu meniupkan roh kepadanya, maka jadilah burung, ya, burung yang hidup. Ya, jadi Nabi Isa ini membuat burung dari tanah kemudian meniupkan roh padanya, maka jadilah burung. Nah, kemudian Nabi Musa dapat menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta, ya, kemudian menghidupkan orang yang mati, ya, untuk suatu keperluan. Setelah itu orang tersebut mati kembali, ya. Dan yang keempat itu menyediakan hidangan makanan dari langit dengan izin Allah, ya, untuk memenuhi permintaan kaumnya, ya, umatnya. Nah, ini adalah mukjizat beberapa mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Kemudian mukjizat Nabi yang terakhir, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara mukjizatnya yaitu yang pertama kitab Al-Qur'anul Karim, ya, kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an yang selalu kita baca tiap hari ini merupakan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-Qur'an ini disampaikan dalam bahasa Arab yang fasih, yang mudah dipahami, ya, walaupun sudah berabad-abad, ya, walaupun sudah lama sekali. Nah, kemudian susunan ayatnya tidak dapat ditandingi, ya, dan ajaran yang ada dalam Al-Quran itu membawa rahmat bagi semua makhluk. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang pertama kitab Al-Quran, yang kedua Isra dan Mi'raj, dan yang ketiga adalah terbelahnya bulan yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Dan kejadian ini disaksikan oleh sebagian penduduk di Jazirah Arab. Ya, ini semua merupakan mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul. Semua ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan dari diri para nabi atau rasul itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pelajaran kita hari ini telah selesai. Insyaallah hari ini kita belajar mukjizat para rasul aja ya semuanya ya. Nah, alhamdulillah. Ya, setelah ini ada tugas ya untuk Ananda sekalian, yaitu mengerjakan evaluasi yang ada di halaman 6 dan 7. Ya, yang PG-nya saja ya. Thayyib, alhamdulillah, ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis, ya. Dibaca doanya ya anak-anak yang soleh-solehah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.